Pemirsa, Irjen Ferdy Sambo mengakui sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Irjen Ferdy Sambo mengaku bertanggung jawab atas rekayasa yang dilakukan dalam pemeriksaan Komnas HAM di Makobrimob Depok. Selain Irjen Ferdy Sambo, Komnas HAM memeriksa Barada Richard Eliezer, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Irjen Ferdy Sambo diperiksa tim Komnas HAM hampir 3 jam di dalam Makobrimob Depok. Pemeriksaan Komnas HAM difokuskan pada Irjen Ferdy Sambo perannya dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Irjen Ferdy Sambo mengakui pembunuhan yang dilakukan. Ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini. Komnas HAM juga memeriksa Barada Richard Eliezer di ruang berbeda terkait perannya dalam tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua karena perintah Irjen Ferdy Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Ferdy Sambo mengakui merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua karena dianggap mencoreng martabat keluarganya saat di Magelang, Jawa Tengah. Awal diungkapnya pembunuhan Brigadir Yosua, dugaan pelecehan seksual justru terjadi di rumah Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Rekayasa pembunuhan yang diakui Irjen Ferdy Sambo menjerat anggota polisi lain dari Bintara hingga perwira tinggi yang terkait pelanggaran kode etik Polri. Irjen Ferdy Sambo selama 7 jam diperiksa tim khusus Polri di Makobrimob Depok terkait pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Dalam pemeriksaan, Irjen Ferdy Sambo mengakui rencana pembunuhan hingga upaya merekayasa pembunuhan. Salah satu rekayasa yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo melibatkan Barada Richard Eliezer. Sementara pembunuhan berencana yang dilakukan melibatkan Brigadir Ricky Rizal serta sopir Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf. Irjen Ferdy Sambo mengaku istrinya melapor kejadian saat di rumah Magelang tentang perilaku Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Namun bulan lalu, Irjen Ferdy Sambo justru melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat di Polres Jakarta Selatan. Padahal jika sudah mengetahui kejadian di Magelang, seharusnya melapor ke Polres Magelang. Usai kejadian di rumah dinas Duren 3, Kombes Pol Budi Herdi menyatakan Polres Jakarta Selatan telah melakukan penyelidikan. Tewasnya Brigadir Yosua dinyatakan akibat tembak-menembak sesama ajudan Brigadir Yosua dan Barada Richard Eliezer. Saat itu disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Barada Eliezer melakukan penembakan karena melihat Brigadir Yosua berada di lantai 2 yang merupakan kamar Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo. Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu
tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi ikut teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Berapa kali minta tolong dan teriakan ini rupanya membuat saudara J mungkin panik. Kapolres Jakarta Selatan sempat menyatakan CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo rusak. Mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Setelah Barada Richard Eliezer mengakui dalam pemeriksaan peristiwa di rumah Dinas Duren 3 sejumlah perwira tinggi hingga Bintara dinonaktifkan dan diperiksa Inspektorat Khusus karena melanggar kode etik. Kapolri kemudian menonaktifkan Irjen Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi. Untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Kapolri Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Tim khusus memeriksa alat bukti serta keterangan saksi sehingga terbukti Irjen Verdi Sambo terlibat dalam pembunuhan ajudan pribadinya Brigadir Yosua Huta Barat. Tim khusus telah melakukan pendalaman dari laporan awal adanya tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo, hasil penyidikan tidak ditemukan. Skenario pembunuhan disusun seolah terjadi tembak-menembak. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J. Barada Richard Eliezer sebagai ajudan menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Brigadir Riki Rizal turut membantu dan menyaksikan pembunuhan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Seorang warga sipil, Kuat Ma'ruf, sopir pribadi Putri Chandrawati, turut membantu dan menyaksikan pembunuhan penembakan Brigadir Yosua. Sedangkan Irjen Verdi Sambo menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah terjadi tembak-menembak menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua. Penyidikan tim khusus selain dari data autopsi, alat bukti lain didapat dari rumah Irjen Verdi Sambo berupa jejak sidik jari 4 tersangka, korban Brigadir Yosua Huta Barat, dan Putri Chandrawati. Oleh karena itu, Barada ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. 25 polisi telah diproses etik oleh Inspektorat Khusus karena melakukan pelanggaran etik. 15 orang dimutasi. 25 polisi yang diperiksa terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 perwira berpangkat komisaris besar, 3 berpangkat AKBP, 2 kompol, dan 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama. Hingga kini Putri Chandrawati belum menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci maupun sempat dikatakan sebagai korban pelecehan seksual. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani
masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Barada Richard Eliezer telah mengganti tim kuasa hukumnya setelah memberikan keterangan kejadian di rumah dinas Duren 3. Barada Eliezer merupakan tersangka pembunuhan yang diminta Irjen Verdi Sambo menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana Indra Kents di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten beragendakan pembacaan surat dakwaan. Sidang yang berlangsung secara online diwarnai aksi unjuk rasa yang menuntut pengembalian dana investasi bodong trading binomo. Kembalikan hak kami. Sambil membentangkan spanduk, para korban trading bodong binomo berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Para korban mengawal kasus trading option binomo terdakwa Indra Kents. Seorang pendemo mengamuk karena ada sejumlah karangan bunga dukungan kepada Indra Kents. Dukungan ya, seperti kami ini yang salah. Padahal sudah jelas-jelas Indra Kents sudah ditetapkan sebagai tersangka, asetnya sudah disita. Tapi kenapa kami sepertinya kami yang salah dan kami yang kayak ini. Sidang perdana Indra Kents beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. JPU mendakwa Indra Kents dengan pasal berlapis tentang tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Usai dibacakan dakwaan, penasihat hukum langsung mengajukan eksepsi karena dianggap batal demi hukum dengan alasan tempat dan waktu tidak dijelaskan secara rinci. Sidang secara online dan berlangsung terbuka dihadiri para korban trading binomo. Sebagai terlapor utama, ya, terlapor utamanya itu binomo. Karena apa? Karena korban-korban ini mentransfer ke binomo, ya, mendepositkan itu ke binomo bukan kepada Indra. Sidang kembali digelar 16 Agustus mendatang. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Seorang pengendara ojek online dikeroyok rombongan pesilat di Blitar, Jawa Timur. Rombongan pesilat berkonvoi usai pelantikan anggota baru. Rombongan pesilat melakukan konvoi di Jalan Imam Bonjol, Kota Blitar, Jawa Timur. Seorang pengendara ojek online bertemu rombongan tersebut dianiaya hingga terjatuh dari motor. Aksi penganiayaan terjadi setelah sang pengemudi ojol merekam konvoi rombongan pesilat. Rombongan pesilat berkonvoi usai pelantikan anggota baru. Akibat kejadian tersebut, korban terluka dan melaporkan kasusnya ke polisi. 2 pesilat tertangkap. Kemudian korban atas nama S ini dilakukan penganiayaan karena tadi berusaha merekam pada saat ada rombongan melintas. Dan yang kedua, pada saat melintasi kebun ulangi Jalan Imam Bonjol di Simpang 3, korban driver Grab itu juga sama, sudah menepikan kendaraan tapi tetap dilakukan pengeroyokan. Mencegah terjadi kembali, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kota Blitar akan memanggil seluruh perguruan silat di kota tersebut. Nanti silakan pengurus insya Allah akan berkumpul, akan membahas itu, akan memberikan rekomendasi penegasan ulang. Mohon masing-masing perguruan yang tergabung dalam isi betul-betul untuk menertibkan perguruannya masing-masing. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.